Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kalian akan belajar bareng Prisma. Nah, sebelumnya Prisma tanya nih, kalian pasti pernah mengalami fase menjadi siswa SD, kemudian sekarang menjadi siswa SMP. Nah, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Simak ya. Kalau kamu pernah menjadi siswa SD, kemudian sekarang menjadi siswa SMP, berarti kalian itu telah mengalami mobilitas sosial. Nah, apa sih mobilitas sosial itu? Kita akan bahas nih kali ini. Jadi, mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilis dan sosial. Mobilis berarti mudah dipindahkan, mudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sosial adalah seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini ternyata dibagi menjadi dua. Ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial seseorang ke status sosial yang lebih tinggi atau ke status sosial yang lebih rendah. Sedangkan mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang di lapisan sosial yang sama. Nah, mobilitas sosial vertikal itu dibagi lagi nih menjadi dua macam, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal yang turun. Apa sih bedanya? Jadi kalau mobilitas sosial vertikal naik itu diibaratkan kita kan di tangga itu naik. Nah, berarti seseorang itu bisa mengalami kenaikan status sosial. Kebalikannya, mobilitas vertikal turun, kita berada di tangga itu bisa turun juga, berarti status sosial seseorang itu menurun, jadi ke arah yang lebih rendah. Contoh dari mobilitas vertikal naik adalah misalnya seseorang yang dulunya jabatannya karyawan biasa, karena ketekunan, keuletan, dan prestasinya, dia akhirnya bisa naik jabatan nih menjadi manajer, kemudian bisa sampai ke tahap direktur. Inilah contoh dari mobilitas vertikal naik. Contoh dari mobilitas vertikal turun adalah seseorang yang dulunya pejabat, kemudian karena terkait kasus korupsi ditangkap KPK, kemudian jabatannya dicopot dan masuk penjara. Itu contoh mobilitas vertikal turun karena mengalami penurunan status sosial. Nah, kalau mobilitas horizontal, contohnya misalnya seorang dokter yang bekerja di rumah sakit di Bandung, kemudian dipindah tugaskan ke rumah sakit di Jakarta. Namun posisinya masih sama nih, sama-sama menjadi dokter. Berarti dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal karena ada perpindahan status sosial tapi di lapisan sosial yang sama. Agar kalian lebih memahami materi mobilitas sosial, Lisna akan menayangkan sebuah film pendek karya anak SMP Salafiyah terkait dengan materi mobilitas sosial. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng ya videonya. Pendidikan merupakan gembita penakluk dunia, karena dengan adanya sebuah pendidikan, maka ilmu akan kita peroleh. Jangan pernah meremehkan kadar ilmu seseorang hanya dari hierarki ekonomi, apalagi hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang terlahir dari tanah kelahiran, tempat tinggal yang katanya mumpuni. Inilah cerita kami, kisah 3 bocah sederhana yang semangat mendayung ilmu, dan kami bukan sekedar nama. Assalamualaikum. Ibu, Hasna Syifa, setelah ini temui ibu di kantor ya. Sekarang. Jadi begini, kalian dipilih untuk mewakili sekolah dalam lomba LCC yang diselenggarakan oleh Kemenak.
yang nantinya akan diseleksi pada tingkat nasional untuk kemudian diseleksi kembali guna penempatan sebagai siswa atau siswi yang mendapatkan juara akan mendapat beasiswa sekolah dalam negeri. Bu, maaf, lombanya kapan, Bu? Minggu depan. Kalian percaya nggak sih kalau kita diikutin ajang bergengsi ranah internasional? Ya, ada-ada saja. Kita tuh kayak kita bikin kartu di ruang semut. Sangat mustahil, bukan? Sudah, kita berusaha saja untuk yang terbaik. Audisi pun telah dilakukan. Penyelenggaraan lomba yang pertama ini dengan sesi online. 3 mata pelajaran yang menjadi pilar perlombaan tersebut terdiri dari bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Zulfa dengan kemahirannya di bidang bahasa Inggris, Irul di bidang fisika, sedang Hasna di bidang matematika. Kalian tahu nggak sih, aku tuh bosan belajar gitu terus sama mereka. Aku udah gak kuat. Tadinya aku ikut lomba kayak gini itu biar ibu guru bahagia dan bangga. Itu aja udah sekedar kita berpartisipasi kan. Jujur aku juga jenuh. Aku nggak suka disuruh-suruh buat belajar kayak gini. Orang ibuku juga nggak ngerestuin kalau aku ke luar negeri. Udah, kalian tuh gak usah kebanyakan ngeluh. Harusnya kita tuh bersyukur karena nggak semua orang punya kesempatan kayak kita. Kita harus bisa buktiin kalau lama-lama kita yang beredar di sekolah-sekolah itu bukan cuma mampir, tapi bakal jadi kabar yang melanjutkan di seluruh Indonesia. Udah, belajar aja daripada kebanyakan ngeluh. Hari terus berlalu. Perdebatan-perdebatan kecil yang menjadi bumbu peletut semangat membuat bocah bertiga itu menjadi tambah semangat, menata langkah, bahu, dan otak sebagai kendali utama. Min-1, audisi LCC tingkat nasional yang dibuka oleh Menteri Pendidikan Indonesia beserta menteri-menteri yang bekerja sama turut andil menyaksikan pertandingan para siswa-siswi di seluruh Indonesia. Otak yang fokus, rona wajah yang pakem, dan mulut yang terus berkemi memanai soal, serta rumus-rumus yang berderet tersusun dari lanjutnya jemari para peserta. Kita serahkan semua sama yang di atas. Kalian bertiga hebat, bukan hanya satu sekolah, bahkan satu provinsi sekolah mendukung kalian. Kita tunggu hasilnya ya. Kira-kira kita lolos gak sih? Gak tahu, tapi tadi aku ada yang lupa rumus. Semoga aja gak salah. Hari yang berat untuk orang yang hebat. Di kepala mereka hanya ada pemikiran tentang soal-soal yang telah dikerjakannya. Keringat dingin yang menemani rasa grogi terus terlintas pada mereka. Sadar dan selalu merasa kurang adalah takaran seseorang dalam mendalami ilmunya. Sebelum lomba ini berlangsung, 3 hari sebelumnya, mereka sudah meminta restu ke Ustadz tempat mereka mengaji. Ya, saya doakan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang penting kalian sudah berusaha. Mereka yakin dengan kekuatan langit dan desakan doa yang selalu terucap kala malam hari. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwasanya masing-masing perwakilan dari sekolah yang mendapatkan nilai tertinggi akan menjadi juara. Sekolah yang menjadi juara akan menjadi perwakilan pertukaran pelajar bagi Indonesia. Berdasarkan pertimbangan Dewan Juri dan hasil dari setiap babaknya, yang mendapatkan nilai tertinggi adalah SMP Salafiyah. Mereka berhasil menjadi perwakilan dari Indonesia yang mendapat beasiswa dan sekolah pertukaran pelajar ke luar negeri, yakni di Jerman. Semua hirap yang membuatnya ragu singkurkan. Kampung dan negara tercinta ditinggalkan demi masa depan yang cerah. Orang tua yang tadinya enggan kini mendekap restu penuh ikhlas. Mereka pun menjadi siswa-siswi di Jerman. Dan tidak hanya itu, berkat kegigihannya, mereka tetap mendapat beasiswa di luar negeri hingga prestasi-prestasinya mampu disorot publik dan media sosial. Oke,
Barusan sudah kalian saksikan bersama film mengenai mobilitas sosial. Nah, jadi dari 3 orang sahabat tadi, mereka itu mengalami mobilitas sosial. Kenapa? Karena mereka itu yang semula hanya murid biasa, siswa biasa di SMP Salafiyah Pekalongan, karena ketekunannya dalam belajar, keuletannya, mereka akhirnya mengikuti lomba olimpiade dan bisa menang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Mereka mengalami keberhasilan dalam bidang pendidikan. Berarti mereka mengalami status sosial naik atau mobilitas vertikal naik. Perpindahan status sosial seseorang dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu ya. Mobilitas sosial itu semoga bisa dipahami materi kali ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, semoga kalian bisa memahami materi pada pembelajaran kali ini ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.